Akhirnya dibelokkan ke kanan oleh supirnya. Bung Karno marah. Bang, ini mau dibawa kemana? Saya mau menyelamatkan Bapak Presiden, kata Bambang. Tapi aku presiden, panglima tertinggi angkatan perang, kamu tidak patuh. Bicarakan lebih ke Bogor. Itu pun ke Bogor jalannya bukan jalan biasa. Ini kesaksian Soekarno sendiri. Menuju Halim. Dengan alasan di Halim ada Jetstar kepresidenan. Jadi kalau ada apa-apa Bung Karno bisa meninggalkan. Dengan cepat lah. Iya. Maka tanggal jam 9 pagi berangkatlah menuju Halim. Yang sudah di Halim itu kan markas G30. Baru Pak Harto bergerak. Dapat laporan, ada jenderal-jenderal begini, Jenderal Yani gini, Nasution gini. Akhirnya Pak Harto mengatakan, ya udah, pimpinan Angkatan Darat sementara saya pegang sendiri. Karena itu sudah merupakan satu kebiasaan. Jika Jenderal Yani berhalangan, asistennya berhalangan, maka Pak Harto yang suka mengambil alih. Gitu. Dan itu bukan rahasia. Tentu di tentara udah pada tahu itu. Pasti Pak Harto yang dimuncul. Sudah jadi suatu kebiasaan. Yes. Nah, tapi saya akan lapor ke Presiden. Ketika Pak Harto lapor ke Presiden, kaget. Presiden ada di istana. Nah ini, kemana Bapak Presiden? Soeharto tidak tahu. Bung Karno sudah berangkat ke Ibu Haryati atau ke Halim. Masih simpang siur. Tapi siangan dikit, Bung Karno di mana? Di Halim, memerintahkan kepada staf-stafnya, ajudannya, tolong kamu Bambang, anak-anak bawa ke Bandung semua. Ungsikan anak-anak ke Bandung semua. Dan tolong Bambang nanti setelah itu panggil Jenderal Umar Wiradikusuma dan Jenderal Pranoto ke sini. Gitu. Berangkatlah, anak-anak aman dibawa ke Bandung. Tinggal memanggil Jenderal Umar dan Jenderal Pranoto. Ketika datang ke kantor Kodam 5 Jaya, kata piket, Panglima sedang tidak di tempat. Beliau sedang rapat di Kostrad. Kantornya Soeharto. Wah, udah, sekarang kita panggil dulu Pak Pranoto. Dia kan di kantornya di kantor Pak Yani, dia kan asisten 3 dia. Kata piket, Pak Pranoto sedang rapat di Kostrad dengan Pak Harto. Lah, kalau begitu enak. Udah saya ke Kostrad aja. Kata Bambang, ajudan. Sampai di Kostrad, Soeharto kaget. Wah, ini Bang, Bapak di mana? Nah, sudah, Bang, Bapak dalam keadaan baik-baik saja. Selamat. Beliau sekarang ada di Halim. Di Halim, gitu kan? Kenapa di Halim? Bung Karno, Pak Harto sudah tahu. Itu markas PKI. Markas G30S. Karena kan batalion yang di Monas kan ada dipanggil. Iya benar. Di Halim. Betul Pak. Maksud kolonel ke sini mau apa? Saya diperintah Presiden untuk memanggil Jenderal Umar dan Jenderal Pranoto. Ada di situ orangnya. Waduh, kata Soeharto. Ini orang pro kontra ini. Ada yang mengatakan Soeharto balelo, tidak patuh lagi ke Presiden. Tapi ada yang mengatakan tindakan Soeharto tepat. Bang, tolong katakan kepada Bapak Presiden, saya tidak mengizinkan Jenderal Umar dan Jenderal Pranoto menghadap Bapak Presiden. Atau udah bayangkan subuh-subuh, Jenderal dipanggil Presiden, Jenderal dipanggil Presiden. Sekarang dia dipanggil Presiden lagi kan? Ya tentu Pak Harto sebagai pimpinan Angkatan Darat. Ya. Dan kalau kolonel ingin berjasa kepada negara, tolong pikirkan bagaimana caranya supaya Bapak Presiden segera meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Karena saya menilai Halim adalah markas dari gerakan 30 September. Baik Pak, akan saya sampaikan.
Ketika sampai ke Halim, Bung Karno nanya, mana itu Pranoto? Mana itu Umar? Bambang mengatakan, Jenderal Soeharto tidak mengizinkannya, Pak. Bahkan beliau berpesan agar Bapak segera meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Betul, Pak. Karena Jenderal Soeharto menilai Halim merupakan markas G30S. Bambang nggak tahu ya. Ya, dan Jenderal Soeharto akan melakukan penyerangan ke Halim. G30S panik, Soekarno panik. Secepat itu Soeharto akan bertindak, gitu kan? Maka Soekarno putuskan kalau begini keadaannya, aku ingin siapkan pesawat. Kita ke Bogor, ke Yogyakarta. Langsung Omar Dhani tampil. Menteri Panglima Angkatan Udara. Maaf Bapak Presiden. Sebaiknya Bapak ke Pangkalan Iswahyudi di Madiun. Bapak aman di Madiun. Kami tinggal nunggu perintah dari Bapak. Bentar, Omar Dhani bersama dengan G30S dong di situ. Iya, di situ ada. Angkatan Udara siap melindungi Bapak Presiden. Angkatan Udara terkuat di Asia Tenggara kan Indonesia saat itu. Iya. Angkatan Udara tinggal nunggu perintah dari Bapak. Siap menyerang Jakarta untuk melindungi Presiden Republik Indonesia. Bung Karno bimbang. Jogja, Madiun. Bambang bilang, Laimena bilang, Waperdam, Bapak Presiden, dia orang kepercayaan Bung Karno. Iya. Johannes Laimena. Bapak Presiden, saya kira dalam keadaan genting seperti ini, sebaiknya Bapak Presiden tidak jauh dari ibu kota negara. Kata Bambang, betul Pak. Ya, siapkan pesawat aku ke Jogja. Kata Soekarno. Kekeh. Akhirnya Soekarno naik jeep untuk ke pesawat. Nggak pakai mobil presiden karena demi keamanan. Naik jeep, di depan Bambang, supir, Soekarno di belakang. Dengan Laimena kalau nggak salah, iya. Di belakang, tapi Bung Karno sudah memutuskan ke Jogja. Tapi supir Bambang kan di depan tuh. Bambang cuma begini aja. Saya baca dari buku Bambang Wijanarko. Ini Katolik. Kiri ke pesawat, kanan keluar bandara. Pir, siap Pak. Belok kanan. Akhirnya dibelokkan ke kanan oleh supir. Bung Karno marah. Bang, ini mau dibawa kemana? Saya mau menyelamatkan Bapak Presiden. Kata Bambang. Tapi aku Presiden, Panglima tertinggi Angkatan Perang, kamu tidak patuh. Bicarakan sampai ke Bogor. Itu pun ke Bogor jalannya bukan jalan biasa, tapi jalan kampung, jalan yang aman. Kita kan waktu itu nggak tahu siapa kawan siapa lawan. Sampailah di Bogor malam-malam, baru Bung Karno reda marahnya. Ketika Bung Karno mau turun, Bambang turun duluan, kursi depan dikinikan, Soekarno turun, baru dia tepuk-tepuk ke Bambang. Bang, makasih ya. Dicarikan, makasih banget ya. Disambut sama Ibu Hartini, ya istirahat di Istana Bogor. Itu malam 2 Oktober. Dari situ Bambang ke ruang piket di Istana Bogor, langsung telepon Pak Harto. Pak, Bapak Presiden sudah meninggalkan Halim. Saya serahkan ke Pak Harto. Dimulailah operasi Halim. Halim digempur oleh... Bentar, Murdani, jadi sebenarnya bagian dari 330S atau enggak pada saat itu? Apa? Omar Dhani, sorry. Omar Dhani, itu pertama-tama dia mendukung G30S. Oh, sempat. Sempat ada buktinya di radio, dia pidato mendukung gerakan 30 September yang mendukung, ada siaran radio RRI. Jadi Omar Dhani memang orang apa ya, buta loyalis Soekarno. Dan Omar Dhani bukan orang PKI, saya yakin itu. Tapi dia sangat loyal sekali. Sangat loyal kepada Soekarno. Oke. Itu baru satu alur ya, kita bicara itu. Alur kedua beda lagi nanti ketika jam 7 pagi Untung pidato. Ya, nah ini Soeharto dengar pidato Untung. Ada niat Dewan Jenderal
yang mengancam keselamatan pribadi presiden, gerakan 30 September di bawah pimpinan Letkol Untung telah menyelamatkan Presiden Soekarno dari niat jahat Dewan Jenderal. Tanggal 1. 1 Oktober, jam 7. Kalau sampai situ, saya paham. Memang tugas Untung itu. Iya betul. Ada isu Dewan Jenderal mau mengkup presiden. Dia punya kewajiban untuk menyelamatkan presiden kan? Sampai situ cukup. Tapi persoalannya kok siang hari ada pidato Untung yang kedua. Kabinet Dwi Korah dalam keadaan demisioner. Hari itu juga. Hari itu juga. Jam 11. Demisioner. Diganti dengan Dewan Revolusi Indonesia. Yang diketuai Letkol Untung. Loh. Nah, ini dia. Yang berhak mendemisionerkan kabinet adalah presiden. Sekarang Untung berpidato. Kabinet Dwi Korah dalam keadaan demisioner diganti oleh Dewan Revolusi di bawah pimpinan Letkol Untung pula. Ini kudeta, jelas. Pidato ya, di radio ya. Ternyata ketika di sidang pengadilan, Untung tidak tahu menau. Bahwa ngapain sih yang kebentuk Dewan Revolusi gitu kasar. Suara siapa itu? Dan memang pidatonya sih bukan pidato Untung langsung. Orang lain yang pidatonya baik pidato pertama maupun pidato kedua bukan Untung langsung. Tapi atas nama Untung. Oh. Ternyata, nah ini masih soft fact ya. Ini ternyata di kalangan gerakan 30 September ketika Pak Harto sudah mulai bergerak di Jakarta, mulai ada ketidakkompakan. Gitu. Ternyata kelompok militer, sayap militer dengan sayap sipil sudah mulai patah. Jadi kalau kita berbicara gerakan 30 September, ada sayap sipil, politisi, dan sayap militer. Nah, sayap militer yang pegang itu adalah Untung, Suparjo, Sujono, dan sebagainya. Itu tentara semua. Supaya ada kesan ini gerakan militer. Tetapi jangan lupa, G30S itu dirancang oleh kelompok sipil. Itu siapa? Sam Kamaruzaman. Orang-orang sipil di situ. Nah, justru yang melakukan coup itu adalah justru di kelompok sipil itu. Sebenarnya. Dengan mengatasnamakan Letkol Untung. Si Untung kan stres gitu. Apa-apaan ini gitu. Jadi tumbal dia.